Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Puan dan Tuan. Petang ini saya akan masih menyambung berbicara tentang kendi ya. Pada episode yang lalu saya bicara tentang kendi di atas meja, kendi di kedai kopi Kang Putu. Nah, saya pengen sekarang menarik ini sebagai analogi bahwa sebetulnya di dalam tanah ini juga ada kendi ya. Yang disebut aquifer, itulah tempat tandon air di dalam air tanah dalam. Nah, kendi di dalam tanah juga harus kita isi sebagaimana kendi di atas meja. Nah, di beberapa kawasan seperti di Gunung Kendeng itu ada yang disebut ponor atau gua-gua vertikal. Itu adalah lubang kendi untuk mengisi aquifer atau kendi di bawah tanah. Tuhan menciptakan ponor gua vertikal itu sebagai jalan masuk air hujan, air permukaan masuk ke dalam tanah, tersimpan di dalam tandon sebagai tandon cadangan air tanah ya. Nah, di beberapa tempat seperti di desa ini di Gebyok tidak ada ponor seperti itu karena struktur tanahnya yang berbeda, tanah berlempung itu tentu saja maka butuh bantuan manusia untuk membuat lubang-lubang di dalam tanah hingga air permukaan, air hujan itu tidak larut begitu saja hilang ke laut misalnya. Ada tangkapan ya, dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai sumur resapan. Sumur resapan itu adalah upaya untuk menabung air, memasukkannya ke dalam aquifer atau kendi di bawah tanah. Nah, tentu saja tidak cukup dengan hanya membuat sumur resapan, itu harus dibarengi juga dengan penanaman pohon ya. Karena kita tahu setiap hari orang menebang pohon dan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan pohon yang kita tanam. Belum lagi permukaan tanah yang makin hari makin tertutup beton, semen, segala macam. Ini akibat alih fungsi lahan, konversi lahan dari semua lahan ruang terbuka hijau misalnya atau kebun-kebun beralih menjadi hunian, menjadi bangunan. Nah, maka menjadi makin penting lagi kita membuat sumur resapan. Saya berbicara tentang air, kemungkinan krisis air sudah sejak tahun 2007 di desa ini. Tapi Anda tahu kemudian baru 13 tahun kemudian saya bisa meyakinkan kawan-kawan sekampung untuk membuat sumur resapan. Butuh waktu 13 tahun untuk mengajak kawan-kawan sekampung membuat sumur resapan. Artinya bahkan gagasan sederhana saja butuh waktu panjang untuk bisa meyakinkan dan kemudian mewujudkannya. Tapi setidaknya gambaran upaya semacam ini menjadi perlu untuk ditularkan, dikabarkan kepada kawan-kawan dimanapun, hingga tergerak juga berbuat hal yang sama di berbagai kawasan. Maka penanaman pohon ya, kemudian pengelolaan sampah yang baik hingga mutu air itu juga menjadi makin baik, karena pengelolaan sampah yang buruk tentu saja akan membuat air tanah itu juga menjadi buruk kualitasnya. Penanganan drainase, tempat pembuangan air segala macam itu menjadi penting kita perhatikan. Maka kemudian kita bisa berharap dengan langkah yang terintegrasi semacam itu, cadangan air di dalam tanah itu juga makin banyak, itu akan mengurangi krisis air. Cadangan air di dalam tanah yang makin banyak dengan peningkatan kualitas mutu air juga akan membantu kita untuk hidup makin sehat. Maka kawan-kawan, Puan dan Tuan akan memperoleh gambaran secara rasional bagaimana penanaman pohon itu menjadi sangat penting justru pada saat seperti ini, ketika di berbagai belahan di negara kita hutan dibabat, lalu kemudian diganti begitu saja dengan model tanaman industri monokultur, macam kayak sawit, yang sangat membutuhkan air begitu banyak hingga seolah-olah seperti tidak menyisakan bagi pemenuhan kebutuhan air bagi manusia dan bagi tanaman yang lain. Saya kira upaya untuk membuat sumur resapan dimanapun, barangkali nanti variasinya di kawasan-kawasan yang sempit, lahan-lahan sempit di perkotaan atau perumahan bisa dikreasi dengan model lubang resapan biopori. Prinsipnya sama,
Ya, prinsipnya sama, tapi kesadaran untuk menabung air dan tidak menghambur-hamburkan pemakaian air secara boros itu salah satu hal yang perlu kita lakukan hari ini. Saya kira itu dulu kawan-kawan, puan dan tuan. Terus bergerak mengubah keadaan menjadi lebih baik adalah langkah yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.